Perkenalkan, nama Diana Susia Inggela, NIM 1910416903, kelas A2 pagi, mata kuliah Manajemen Pemasaran 2, dosen Adi Mursalin, SEMM. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hari ini telah memberikan rahmat karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Hadirin yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini mengenal marketing 4.0, strategi pemasaran baru di era digital. Strategi pemasaran di era digital. Dunia pemasaran memang terus berkembang. Strategi yang diterapkan tentunya juga terus berevolusi, mengikuti kemajuan dunia digital yang pesat. Satu-satunya strategi pemasaran digital yang saat ini sedang digunakan oleh negara-negara maju menuju perekonomian digital seperti halnya di Indonesia. Lalu apa marketing 4.0? Marketing 4.0 merupakan sebuah pendekatan pemasaran yang memadukan interaksi online dan offline-nya yang terjadi antara perusahaan dan pelanggan. Di era ini, pemasaran tidak cukup kalau online saja. Perusahaan juga membutuhkan bentuk pemasaran offline untuk memastikan konsumen mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Dilansir dari Jurnal ID, pasar online tidak berusaha untuk menjatuhkan pasar offline. Dalam marketing 4.0, keduanya justru akan mengisi peran masing-masing untuk melengkapi strategi marketing ini. Bagaimana contohnya? Dilansir dari marketing 4.0, tak cuma memadukan offline dan offline, tapi juga menggabungkan style dengan subtract. Ini artinya sebuah brand tidak hanya mengedepankan digital branding yang bagus, brand juga harus menghasilkan konten yang relevan, menarik, dan up-to-date untuk para pelanggan. Mengenal Big Data Analysis. Apa itu Big Data? Menurut sebuah jurnal berjudul Marketing 4.0 Enhancing Consumer Brand Engagement Through Big Data Analysis yang terbit pada 2016, Big Data merupakan informasi struktur yang dapat diakses, dianalisis, dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam Big Data, ada 5 dimensi data yang dapat diambil, di antaranya volume, velocity, variability, dan juga complexity. Data-data ini dapat diambil dari sumber manapun. Data-data seperti tren sosial media, transaksi finansial, email, video, dan audio, misalnya, dapat diambil dari internet. Lalu, apa gunanya Big Data Analysis? Yang pertama, meningkatkan pedagang pelanggan. Yang kedua, pertajaman keamanan digital. Yang ketiga, menganalisis operasi fokus dalam data mesin. Yang keempat, modernisasi gudang data. Pentingnya Big Data Analysis dalam marketing 4.0, dengan adanya 5 dimensi data juga kegunaan dari Big Data Analysis dapat dikumpulkan bahwa Big Data Analysis sangat penting dalam strategi marketing.
Data-data didapatkan ini dapat diekspor lebih jauh untuk menghasilkan data-data lanjutan seperti kebiasaan berbelanja para konsumer, karakteristik, bahkan selera masing-masing konsumer. Dengan teknologi ini, para marketer akan menyesuaikan cara berjualan menggunakan pendekatan personal kepada masing-masing orang. Tentunya sesuai dengan kebiasaan berbelanja atau selera dari orang yang dia sasar. Dari sinilah akan terlihat bahwa bentuk offline seperti pendekatan personal masih sangat diperlukan untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. Jadi, big data analysis sangat membantu para marketer untuk mengembangkan produk serta mencari cara agar tetap relevan bagi pelanggannya. Big data analysis di sini inilah yang merupakan insting terbaru dan terbesar dalam marketing 4.0 karena akan membuat brand atau perusahaan lebih responsif terhadap pemerintahan pasar. Pendekatan 5A dalam marketing 4.0. Strategi marketing terus berevolusi, contohnya marketing 1.0 yang fokus pada penjualan produk tanpa memikirkan kebutuhan konsumen. Marketing 2.0 yang berorientasi pada konsumen. Marketing 3.0 yang berorientasi pada manusia. Dan marketing 4.0 yang menggabungkan strategi online dan offline demi mendapatkan customer engagement. Dengan perubahan strategi dari tahun ke tahun, pendekatannya pun berubah. Philip Kostler, Hermawan Kartajaya, dan Iwan Setiawan mengganti pendekatan 4A menjadi 5A. Dalam bukunya yang berjudul Marketing 4.0, Movie from Traditional to Digital. Apa saja itu 5A? Yang pertama, answer. Dalam hal ini, Andies sudah tahu mengenai brand atau produk yang dijual. Mereka sudah sadar akan ekstensi sebuah brand atau produk yang dijual, lebih media tradisional seperti brosur, iklan, televisi, atau spanduk di jalan raya. Mudahnya tahap ini dapat disingkat menjadi I know, Eiffel. Dalam tahap ini, audiens sudah mulai merasa tertarik dengan produk yang dijual. Mereka mulai memikirkan sendiri apakah mereka benar-benar membutuhkan produk mereka suka, apakah mereka harus memberi produk tersebut. Singkatnya, tahap ini dapat disingkat menjadi I like. Ash. Yang ketiga, Ash. Karena ketertarikan audiens pada sebuah produk dan setelah selesai menimbang mereka akan masuk ke dalam tahap Ash atau pencarian informasi yang mendalam tentang produk mereka sukai. Bisa jadi audiens akan bertanya kepada temannya yang sudah pernah membeli, mencari ulasan di internet, atau bahkan mencari tahu komposisi barang dan membandingkan harganya. Tahap ini dapat dipersingkat menjadi I am confused. Action. Yang keempat, action. Setelah melewati ketiga tahap di atas, akhirnya audiens memberanikan diri untuk masuk ke tahap action. Ya, audiens akhirnya memberi produk yang mereka sukai. Dalam tahap ini dapat disederhanakan menjadi I buy. Yang kelima,
advocates. Jika pelanggan puas akan produk yang dibelinya, mereka akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu advocate. Dengan kata lain, mereka merekomendasikan produk yang mereka beli. Memberikan feedback, rekomendasi atau ulasan dapat dilakukan online maupun offline. Tahap ini dapat disingkat menjadi I recommended. Dengan berkembangnya dunia marketing, peluang dan strateginya pun semakin menantang, khususnya di dunia digital. Baik, sekian dan terima kasih.